Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Selasa 14 November 2023. Bersama kami, saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Audranda Riolinka, sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, 10 rumah di kawasan padat penduduk di Belawan ludes terbakar diduga disebabkan api menyambar pipa penyaluran bahan bakar minyak Pertamina yang bocor. Angin kencang membuat asap hitam semakin membesar dan membakar 10 rumah di kawasan Kampung Kurnia, lingkungan 10 Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan, Belawan. Banyaknya bahan bangunan di kawasan padat penduduk serta minyak yang terus keluar dari pipa penyaluran BBM milik Pertamina membuat warga panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Setelah 2 jam, api berhasil dipadamkan dengan mengerahkan 10 unit mobil pemadam kebakaran dari Pos Belawan dibantu pemerintah Kota Medan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan, Muhammad Yunus, mengatakan setelah mendapatkan laporan dari warga, petugas pemadam kebakaran langsung diturunkan untuk menjinakkan api. Pedagang cabai mengeluhkan harga komoditas cabai yang terus mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Para pedagang pun mulai mengurangi pasokan dagangan mereka. Meskipun daya beli masyarakat menurun, para pedagang tetap melengkapi stok dagangannya secara terbatas. Di pasar tradisional Kampung Lalang, Jalan Kelambir 5, Medan Sunggal, sebelumnya cabai caplak dijual dengan harga Rp60.000 per kilogramnya, namun kini naik menjadi Rp80.000 per kilogramnya. Cabai rawit dijual dengan harga Rp70.000 per kilogram. Sebelumnya cabai rawit dijual dengan harga Rp50.000 per kilogramnya, serta cabai merah juga mengalami kenaikan. Bila sebelumnya dijual dengan harga Rp40.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Serta cabai hijau dijual Rp30.000 per kilogram, yang sebelumnya dijual Rp20.000 per kilogramnya. Untuk harga kebutuhan pokok lainnya seperti bawang merah mengalami kenaikan Rp80.000 dan kini dijual dengan harga Rp28.000 per kilogram. Tomat dijual Rp11.000 per kilogramnya. Pedagang cabai pasar tradisional Lalang, Rohani, mengatakan kenaikan harga cabai terjadi sejak 3 minggu terakhir dan mengakibatkan omset dagangannya menurun drastis. Udah sejak kapan Bu ini kenaikan Bu? Udah ada kira-kira 3 minggu lah. 3 minggu naik terus harganya Bu ya? Iya, naik terus. Cabai apa aja Bu yang Cabai naik? merah pun naik, cabai kecil pun naik, cabai caplak pun naik. Nah harganya saat ini berapa Bu? Cabai merah Rp60.000 1 kilo. Sebelumnya Bu? Sebelumnya 40. Terus cabai caplak sebelumnya harga 60. Ini udah 80. Ya. Cabai kecil sebelumnya 50, ini sudah 70. Nah, naik semua. Kenaikan ini gimana Bu? Dampak omset pembeli itu Pembeli itu agak kurang lah, berarti berpengaruh ya Bu? pengaruh jauh. Dampak kenaikan harga komoditas cabai ini sangat berpengaruh kepada pedagang makanan. Salah seorang pedagang makanan mengatakan meskipun harga cabai tinggi, ia belum bisa menaikkan harga makanan yang dijualnya sebab takut pelanggannya berkurang. Jadi gimana Kak cara menyiasatinya? Apakah jualan kita naikkan atau tetap bertahan Kak? Kami belum bisa naikkan harga, Pak. Pemirsa, lonjakan harga cabai dan jenis kebutuhan pokok lainnya kini mulai dirasakan dampaknya oleh pelaku usaha rumah makan dan restoran di Kota Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias. Harga beberapa komoditi bahan pokok di Kota Gunung Sitoli hingga hari ini masih mengalami kenaikan. Komoditi yang paling banyak mengalami kenaikan harga adalah cabai merah yang telah mencapai Rp90.000. Tidak hanya harga cabai yang mengalami kenaikan, harga sejumlah sayur mayur juga ikut naik seperti jenis bawang merah dan bawang putih. Lonjakan harga terjadi karena minimnya ketersediaan pasokan dan mahalnya ongkos transportasi yang selama ini komoditas tersebut didatangkan dari luar daratan Pulau Nias. Peningkatan harga kebutuhan pokok ini tentunya berdampak terhadap usaha rumah makan dan juga restoran. Salah satu rumah makan di kawasan Jalan Sirau, Gunung Sitoli saat ini mulai kesulitan mendapatkan cabai merah dan cabai rawit
sawit, serta jenis sayur mayur lainnya akibat lonjakan harga dan minimnya pasokan. Setiap minggunya restoran membutuhkan sebanyak 25 kg cabai dan bawang. Dengan kenaikan harga cabai dan bawang ini, tentunya pedagang harus bisa mensiasati tanpa mengurangi cita rasa agar para pelanggan tetap bertahan. Di restoran sebesar ini bagi kami memang sangat berpengaruh dengan kenaikan cabai yang saat ini kami dengar, bahan-bahan baku lainnya, karena selama ini barang kita itu kita ambil dari seberang. Ya kalau boleh kita di Nias ini, Gunung Stoli ini, para petani kita, marilah kita untuk bisa membudidayakan seperti cabai, bawang, jadi kita tidak mengharapkan dari luar. Puluhan warga desa Teluk Pulai Dalam mendatangi kantor pemerintah desa menuntut perbaikan badan jalan yang rusak dan sulit dilalui oleh mobil truk secara swadaya. Sebelumnya pemerintah kabupaten telah merencanakan akan membangun peningkatan badan jalan lintas Tanjung Pasir, Kuala Selatan menuju Kecamatan Kuala Ledong mencapai 100 km secara bertahap. Namun warga desa Teluk Pulai Dalam mengatakan jelang panen raya proyek tersebut belum memasuki jalan desa mereka sehingga membuat warga resah. Warga juga mengatakan kondisi badan jalan yang rusak parah dan licin yang sulit dilalui kendaraan akan membuat hasil panen berupa gabah padi milik warga sulit diangkut serta anjloknya harga hasil panen. Salah seorang tokoh masyarakat desa, Lisbert Aloho, menjelaskan hasil pertemuan antara pejabat dan perangkat desa serta masyarakat memutuskan seluruh pemilik mobil truk secara swadaya dan terjadwal wajib membawa batu yang digunakan untuk memperbaiki sepanjang badan jalan rusak yang dilalui oleh armada angkutan tersebut. Hasil panen bisa lancar, Bang ya? Iyalah, itulah maksudnya. Sekaligus untuk mengatasi supaya jangan ada kenaikan sembako. Tapi pertanyaan berikutnya, saudara menantu saya, ini kan proyek-proyek APBN, ada jalan yang mau dibuat. Tapi kami kan menunggu itu, sehingga dalam hal panen ini nanti itulah yang kami gotong royongkan saja. Dan dengan adanya kegiatan yang sudah kita sepakati tadi, ya dalam rangka untuk memperbaiki jalan kita, ya kita sudah makin baguslah jalan kita nanti untuk membuat kelancaran hasil produksi. Di luar sering orang bertanya, tidak boleh divoting berdasarkan kesepakatan. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki badan jalan tersebut agar dapat meningkatkan perekonomian warga di Kecamatan Kuala Ledong dan Kuala Hilir yang merupakan salah satu sentra penghasil padi terbesar di Sumatera Utara. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Panglima Kodam 1 Bukit Barisan menyatakan komitmennya dalam memberantas narkoba yang tidak jarang melibatkan oknum petugas aparat keamanan dan juga penegak hukum. Langkah pemberantasan narkoba kian digencarkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Sumatera Utara termasuk Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Komando Daerah Militer 1 Bukit Barisan. Peredaran narkoba yang tidak jarang melibatkan oknum aparat negara TNI Polri membuat bisnis haram tersebut seakan sulit diberantas. Aparat kerap menjadi tameng para bandar dalam memuluskan penyaluran narkoba. Hal ini membuat Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Muhammad Hasan angkat bicara. Dirinya dengan tegas menyampaikan bahwa TNI Angkatan Darat khususnya satuan militer yang berada di bawah Komandan Kodam 1 Bukit Barisan berkomitmen kuat turut andil dalam upaya memberantas peredaran narkoba bersama kepolisian dan Badan Narkotika Nasional. Kesempatan yang baik ini saya menyampaikan komitmen TNI, ya, khususnya TNI Angkatan Darat. Jadi saya sampaikan semalam ada oknum TNI yang ditangkap oleh Polda. Itu tertangkap tangan melaksanakan transaksi jual beli dengan petugas kita 1 kilogram sabu-sabu, dan ini dikendalikan oleh oknum pecakan TNI yang sekarang sudah melaksanakan menjalani hukuman di LP Tanjung Usra selama 20 tahun. Vonisnya 20 tahun, dia baru kurang lebih 2 tahun. Sementara itu tak hanya menyatakan komitmen turut andil dalam pemberantasan narkoba, perwira tinggi berbintang 2 ini juga tidak akan mentolerir jika personel TNI Kodam 1 Bukit Barisan terlibat dalam bisnis peredaran narkoba. Pangdam dengan tegas menyatakan akan menindak setiap oknum TNI Angkatan Darat yang terlibat peredaran dan penggunaan narkoba.
Pemerintah Kabupaten Toba menggelar kegiatan upacara nasional sekaligus mendengarkan pidato perayaan HKN tahun 2023 pada puncak perayaan Hari Kesehatan Nasional ke-59 tahun 2023 kemarin di area venue F1H2O Bali G, Kabupaten Toba. Guna menyemarakan Hari Kesehatan Nasional HKN 2023 di Kabupaten Toba telah dilaksanakan perlombaan kesehatan diantaranya Lomba Senam Lansia, Dokter Cilik, Balita Sehat, serta Lomba Promosi dan Penyuluhan Kesehatan kemarin di Komplek Tugu DI Panjaitan, Bali G. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 13 hingga 14 November 2023 yang diikuti staf Dinas Kesehatan Kabupaten Toba, perwakilan Puskesmas Kabupaten Toba, RSUD Porsea, RSU HKBP Bali G, serta Pemkab Toba. Bupati Toba Pol Taksitorus saat membacakan sambutan Menteri Kesehatan menyampaikan Indonesia tengah mengalami periode bonus demografi yang terjadi hanya 1 kali dalam peradaban sebuah negara. Diharapkan bangsa Indonesia bekerja keras memanfaatkan peluang ini sebagai momentum Indonesia lolos dari middle income trap menjadi negara berpendapatan tinggi serta mencapai visi Indonesia emas. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak sebagaimana amanat Undang-Undang 1945. Berdasarkan mandat itulah 6 pilar transformasi kesehatan penopang sistem kesehatan Indonesia harus kita bangun bersama dengan serius dan terus-menerus. Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, pemerintah kini sedang menyusun rencana induk bidang kesehatan RIBK berfungsi sebagai haluan bersama dalam upaya pembangunan kesehatan di seluruh Indonesia. Mulai dari Kabupaten Toba yang saya hormati. Ini kita dorong kepada semua tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan ekstra karena peduli kepada pasien. Karena kalau mereka sudah dipedulikan, mereka biasanya udah tenang, ya, langsung tenang. Dan juga pelayanan yang santun, ya. Karena kulihat kita ini sebenarnya dengan kata-kata saja, kata-kata yang santun, yang sopan, yang bisa menyentuh hati daripada pasien itu bisa menolong untuk sembuh. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Hari Diabetes Sedunia diperingati setiap tanggal 14 November. Momentum ini juga diperingati untuk mengedukasi masyarakat terkait betapa berbahayanya penyakit diabetes, termasuk mendorong untuk mendeteksi dini serta mengikuti gaya hidup sehat yang lebih baik agar menekan resiko diabetes sejak usia muda. Untuk mengetahui lebih mendalam apa itu diabetes, bahaya dan cara mencegahnya, berikut kita sudah terhubung bersama dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Santi Safril. Assalamualaikum, selamat sore dokter. Waalaikumsalam. Kabar sehat dokter? Ya, sehat. Baik dokter, berbincang dengan Anda melalui dialog Zoom terkait World Diabetes Day atau Hari Diabetes Sedunia yang diprakarsai ataupun jatuh pada hari ini yakni 14 November 2023 mengangkat tema secara global yakni Know Your Risk and Know Your Response. Dokter, kita ingin mengetahui dari Anda apa sebenarnya itu penyakit diabetes dan langkah-langkah untuk mencegah terhindar dari diabetes itu seperti apa dokter? Ya, terima kasih Pak ya. Jadi diabetes itu sebenarnya adalah suatu gangguan di mana terjadinya gula darah yang tinggi. Nah, akibat dari apa? Daripada adanya gangguan daripada kerja insulin, kemudian juga ada gangguan daripada produksi insulin atau gabungan keduanya yang bukan akibat pada organ-organ yang ada selama ini. Nah, apa yang kita harus ketahui bahwa diabetes ini sebenarnya punya efek yang kita takutkan adalah komplikasinya ke depannya Pak. Itu yang kita khawatirkan karena komplikasi itu bisa mengenai seluruhnya dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, karena itu kita perlu untuk melakukan pencegahan terjadinya diabetes dan pencegahan terjadinya komplikasi tersebut. Gitu loh, Pak. Iya, baik Ibu. Selanjutnya, kategori seperti apa orang-orang yang mempunyai resiko terkena diabetes, Bu? Ya, benar.
Jadi kita penting mengetahui seseorang itu apakah dia berisiko mengalami DM atau tidak, dan tujuannya untuk kita segera bisa mendiagnosa secara lebih cepat dan menangani secara lebih cepat. Nah, orang-orang yang berisiko mengalami diabetes itu termasuk orang-orang yang berat badannya lebih atau orang-orang yang gemuk, obesitas, ditambah dengan faktor risiko lainnya seperti keturunan pertama dari penderita diabetes, artinya ibunya DM atau bapaknya DM atau dua-duanya DM. Kemudian orang-orang yang dengan tekanan darah yang tinggi, kemudian orang-orang dengan penyakit jantung dan pembuluh darah, orang-orang dengan gangguan kolesterol, kemudian orang-orang yang pola hidupnya tidak aktif ya, kemudian orang-orang seperti contohnya ini pada anak-anak, kalau kita lihat pada lehernya anak-anak yang gemuk itu misalnya ada gambaran kehitaman di leher itu namanya akanthus nigricans. Itu juga berisiko untuk mengalami diabetes juga, dan termasuk juga ibu-ibu yang pada waktu dia hamil dia mengalami gangguan gula darah, kemudian setelah melahirkan dia kembali normal tapi berisiko mengalami diabetes berikutnya, dan juga ibu-ibu yang melahirkan bayi dengan berat badan lebih dari 4 kg. Dan sekarang malah yang terakhir dikatakan bahwasanya usia di atas 35 tahun kita harus screening mengalami diabetes. Baik, Dokter Santi, dan ingin juga kita mengetahui mendalam, Dokter, kalau kita lihat kita dihadapkan sadar dan tidak sadarnya ini dengan konsumsi ataupun perilaku makan yang katakanlah junk food atau yang beresiko untuk terkena akan hal ini. Apakah hal tersebut juga sangat mempengaruhi akan dampak yang dirasakan orang nanti akan terkena diabetes, Dokter? Ya, benar Pak. Salah satu kenapa sekarang prevalensi diabetes semakin meningkat adalah karena pola makan yang junk food tadi. Yang mana pola makan junk food itu dia tinggi kalori dan tinggi lemak. Nah, ada tinggi kalori dan tinggi lemak itu dia akan mengganggu kerja insulin nantinya. Nah, itu maka kenapa orang-orang yang makan yang junk food tersebut nanti akan berisiko mengalami diabetes, karena makanan junk food itu akan menyebabkan seorang menjadi obesitas atau kegemukan. Nah, obesitas itu terutama yang penting itu yang sentral yang di perut itu yang mengganggu kerja insulin nantinya. Karena dia akan melepaskan berbagai zat yang akan mengganggu kerja insulin nanti ke depannya. Baik, Dokter. Baik dokter, sebelum ke rekan saya juga ingin menyoroti terkait tentang diabetes ini. Apakah lebih dominan orang yang dengan kondisi tubuh lebih gemuk cenderung akan berpotensi lebih kuat terkena diabetes, dokter? Ya, benar Pak. Sebenarnya secara umum memang orang-orang yang cenderung gemuk atau obesitas itu memang berisiko mengalami diabetes, karena seperti dikatakan tadi, obesitas terutama yang sentral yang di perut itu kan mengganggu kerja insulin nantinya, karena dia menghasilkan bahan-bahan yang mengganggu kerja insulin. Tapi mungkin sedikit beda dengan orang-orang di negara Asia termasuk kita Indonesia. Ternyata penyebab diabetes yang paling banyak itu ternyata justru adalah gangguan daripada pankreas menghasilkan insulin. Jadi sedikit berbeda dengan pola di negara Eropa. Jadi begitu Pak. Makanya pada orang-orang yang diabetes di Asia itu cenderung sering mengalami diabetes pada berat badan yang mungkin cenderung lebih rendah dibanding orang-orang Eropa. Ya, baik dokter, selain orang dewasa, saat ini anak-anak pun bisa menderita diabetes. Apa latar belakang penyebab anak tersebut bisa menderita diabetes, dok? Ya, benar. Jadi kalau dulu kita tahu anak-anak mengalami diabetes biasanya adalah diabetes yang tipe 1 namanya. Jadi diabetes tipe 1 itu memang pabrik insulinnya itu rusak terutama karena proses autoimun. Nah, sehingga dia tidak bisa menghasilkan insulin yang cukup sehingga membutuhkan insulin seumur hidup dari luar. Tapi sekarang justru kecenderungannya anak-anak itu sekarang justru makin meningkat diabetes yang tipe 2. Yang mana tipe 2 ini penyebabnya seperti dikatakan tadi, pertama ada gangguan kerja insulin, kedua ada gangguan daripada sekresi insulin atau kombinasi keduanya. Nah, dasarnya anak-anak yang tipe 2 mengalami diabetes itu adalah karena faktor kegemukan tadi, obesitas tadi, yang mana akibat anak-anak suka memakan makanan yang junk food tadi, seperti pizza, KFC, McDonald's segala macam yang tinggi kalori dan tinggi lemak tadi. Baik, Dokter Santi, masih berbicara terkait dampak ataupun pengaruh akan hadirnya diabetes ini pada kondisi orang-orang gemuk ini. Saya coba untuk mendalami terkait apakah ada internal factor atau external factor dari seseorang akan terkena penyakit diabetes ini, mengingat genetik juga sangat berpengaruh ya, Dokter Santi? Benar. Jadi faktor genetik memang sangat pengaruh sekali, karena dikatakan tadi salah satu faktor risiko tadi mengalami diabetes adalah keturunan pertama dari penderita diabetes. Artinya kalau ibunya mengalami diabetes atau bapaknya mengalami diabetes itu akan berisiko pada anaknya mengalami diabetes. Dibandingkan ibu dengan bapak itu biasanya ibu lebih kuat menurunkan. Apalagi kalau misalnya dua-duanya ibu dan bapak diabetes itu paling kuat menurunkan kepada anak-anaknya. Ya, baik. Dok, untuk para penderita diabetes sendiri ini, dok, apakah bisa kembali normal kembali? Maksud saya, kembali normal seperti sedia kala, walaupun dia sudah menderita diabetes, dok? Nah, mungkin perlu diketahui bahwasanya diabetes itu ada 4 sebenarnya.
Yang pertama yang DM tipe 1 yang mengenai anak-anak itu memang pabrik insulinnya rusak, artinya dia butuh insulin seumur hidup itu tidak bisa kembali normal. Yang kedua DM tipe 2 yang sering ditemukan pada orang dewasa ya umur 45 tahun ke atas. Nah itu sebenarnya dikatakan sembuh tidak, tapi dikatakan terkontrol sebenarnya diabetesnya. Nah kemudian tapi sekarang ada istilah diabetes remisi, artinya begini. Dia mungkin terkontrol dengan obat-obatan, kemudian kita coba mengurangi dosisnya sampai dosis yang paling kecil dan akhirnya kita stop, dia masih tetap normal, itu namanya diabetes remisi. Tapi ingat dia tetap harus mempertahankan pola hidupnya yang bagus ya, aktivitas fisik diperbaiki, dipertahankan bagus, pola makan juga tetap dipertahankan bagus, jangan tidak akan meningkatkan gula darah nanti ke depannya. Nah itu namanya diabetes remisi, tapi kemungkinan dia untuk nanti akan terganggu lagi gula darah ke depan bisa terjadi kalau pola hidup tidak diatur. Yang terakhir adalah berikutnya adalah ketiga adalah diabetes tipe lain. Artinya ada penyebab terjadinya diabetes. Contohnya nih, orang-orang yang menggunakan obat-obat kortikosteroid ya kan seperti prednison segala macam. Nah, itu kalau dia makan obat itu jangka panjang, itu gula darah akan naik. Namanya diabetes tipe lain. Tapi begitu obat di stop dia kembali normal. Barangkali itu yang orang-orang bilang itu diabetes yang sembuh ya. Yang berikutnya adalah diabetes gestasional. Diabetes gestasional ini adalah diabetes yang terjadi atau gula darah yang terjadi pada waktu dia hamil. Tapi setelah melahirkan dia bisa kembali normal lagi. Begitu barangkali makanya dikatakan orang beberapa yang mengatakan bisa sembuh sebenarnya bukan yang DM tipe 2. DM tipe 2 ini bisa sembuh tapi bisa terkontrol. Baik, Dr. Santi, masih berbincang dengan Anda sangat menarik sekali dengan tema kita pada sore hari ini, yakni terkait tentang Hari Diabetes Sedunia ini. Dokter, tadi kita sudah berbincang bahwa seorang ibu atau wanita ini lebih dominan akan terkena dan juga menurunkan faktor genetik terkena diabetes kepada keturunannya. Lantas, apakah benar ini, dokter, terkait bahwa lebih besar jumlah wanita yang terkena akan diabetes dibandingkan kelompok pria, dokter? Sebenarnya kalau dikatakan apakah lebih besar tidaknya mungkin tidak begitu juga sih sebenarnya. Karena kan diturunkannya dari seorang ibu itu tidak harus pada anaknya perempuan atau laki-laki. Semua berisiko sama untuk menurunkan keadaan anaknya. Apakah dia anak perempuan atau anak laki-laki. Jadi kita kan dulu kenal ada yang istilahnya silang ya. Penurunan silang. Jadi sebenarnya itu tidak ada penurunan silang. Jadi anak laki-laki itu perempuan sama-sama berisiko untuk mengalami diabetes kalau ibunya mengalami diabetes. Gitu barangkali. Ya, baik, Dok. Lalu di masyarakat awam sendiri, diabetes ini terkenal dengan basah dan kering atau lebih jelasnya itu gula basah ataupun gula kering. Itu maksudnya bagaimana, Dok? Sebenarnya sih istilah gula basah dan gula kering itu adalah istilah daripada orang awam ya. Dari kita dari bidang medis kita tidak ada istilah gula basah dan gula kering. Mungkin pasien-pasien melihat bahwasanya luka seseorang kalau dia bernanah dikatakan itu diabetes yang luka basah, gangren basah. Tapi kalau dia kering itu disebut dengan luka gangren yang kering. Tapi sebenarnya kalau kita lihat yang gangren kering itu dominan tuh penyebabnya adalah gangguan daripada aliran darah, pembuluh darah. Terjadi sumbatan pada pembuluh darah di pangkalnya, maka terjadi kurangnya aliran darah ke belakang, hingga terjadilah kematian jaringan. Jadi gambarannya lukanya menghitam, ya menghitam seperti jaringan yang mati. Tapi kalau yang basah tadi karena adanya nanah, infeksi lebih dominan. Nah infeksi dominan ada nanah, maka orang bilang itu adalah gangren yang basah. Jadi sebenarnya istilah gangren basah dan kering itu tidak ada sih sebenarnya dari bidang medis. Baik, Dr. Santi, kalau kita berbicara akan hal ini juga sangat penting sekali terkait pentingnya tentang screening ya, Dr. Santi. Ini menurut Anda, bagaimana ini kita memaknai terkait pentingnya screening terhadap diabetes ini, Dr. Santi? Ya, benar. Jadi memang penting sekali sebenarnya kita melakukan screening. Jadi sebenarnya itu tujuan untuk mencegah. Jadi pencegahan diabetes ini ada 3 sebenarnya. Yang pertama, pencegahan primer, yaitu orang-orang yang berisiko tadi, yang dikatakan tadi di awal, yang mencegah orang-orang berisiko supaya tidak jatuh menjadi diabetes. Nah, kemudian berikutnya lagi ada pencegahan sekunder, yaitu orang-orang yang sudah diabetes dicegah supaya tidak menjadi komplikasi. Yang berikutnya adalah pencegahan tersier, orang-orang yang sudah mengalami komplikasi supaya tidak mengalami kecacatan nantinya. Jadi oleh karena itu memang kita harusnya dipangkal di awal ya, kita cegah orang-orang yang berisiko supaya tidak menjadi diabetes, supaya prevalensi DM juga tidak makin meningkat. Karena kita tahu dari data dari International Diabetes Federation terakhir itu prevalensi DM di seluruh dunia itu sekitar ada 537 juta. Dan Indonesia itu peringkat yang kelima dari 10 negara terbanyak penderita diabetesnya. Nah bayangkan aja kalau misalnya kita tidak melakukan screening secara lebih awal, artinya kita tidak mendeteksi secara lebih awal, maka nanti pasien-pasien diabetes kita makin meningkat, kemudian juga nanti akibatnya komplikasi akan makin meningkat, dan efek yang ke belakangnya akan memberikan dampak yang jelek untuk kualitas hidup daripada penderita diabetes. Baik, Dok. Ini khusus untuk wanita, Dok. Bagaimana penanganan diabetes pada saat masa kehamilan? Ya,
Sebenarnya pada waktu kehamilan intinya adalah gula darah harus terkontrol, itu aja sih intinya. Jadi memang kita harus atur benar-benar nih pola makannya, aktivitas fisiknya, karena kita tahu orang wanita hamil pola makan itu pasti akan lebih banyak dibanding tidak hamil ya, karena dia butuh makanan untuk 2 orang nih, untuk si baby juga. Jadi nanti biasanya ada perhitungannya berapa sih kebutuhan makanan untuk ibu hamil, dan yang penting adalah pola makan yang seimbang ya. Tetap ada karbohidratnya sekitar 50-60%, ada proteinnya juga, ada lemaknya juga, dan yang penting ada sayuran dan buah-buahan juga. Jadi ada pola makan yang seimbang kita harapkan. Kemudian penting juga pada ibu hamil tetap ada exercise-nya, latihannya. Jangan sampai ibu hamil hanya tidur-tidur, duduk-duduk, akibat terjadilah kegemukan. Nah, kegemukan pada ibu hamil itu kan memperburuk daripada kontrol gula darah juga nantinya. Ya, artinya tetap pola makan, pola hidup, pola makan, aktivitas fisik teruskan. Dan kemudian kalau memang dia terjadi diabetes pada ibu hamil, biasanya kita pilihlah obat-obat yang aman untuk ibu hamil dan untuk mengontrol gula darahnya. Dokter Santi, saya ingin tadi menyoroti terkait exercise yang Anda sebutkan ini mungkin adalah bagi orang awam adalah melakukan olahraga. Begitu ya, Dokter Santi? Olahraga yang teratur, benar. Ya, baik. Untuk mendalami akan hal ini, Dokter Santi, saya ingin mencari 2 hal untuk pemahaman Anda. Bagaimanakah orang yang terkena diabetes ini untuk melakukan diet dan juga melakukan olahraga agar ketahanan tubuhnya ini tetap meningkat meskipun pada saat dia diet, Dokter Santi? Oke, jadi pertama mengenai diet dulu ya, bahwa diet ya. Jadi pada orang DM itu sebenarnya kita harapkan ada istilahnya 3J. Kita atur dulu jadwalnya, jumlah, dan jenisnya. Untuk jadwalnya sebenarnya kita makan orang diabetes itu diharapkan makanan yang terbagi sebenarnya. Artinya begini, satu hari itu dia boleh makan 6 kali sebenarnya. Terbagi dari 3 makan besar dan 3 makan yang kecil atau snack. Makan besar itu kan sarapan pagi, makan siang, kemudian makan sekitar jam 7-an malam ya. Kemudian snacknya itu diantaranya sekitar jam 9-an, jam 4 sore, dan jam sebelum tidur jam 9-an. Nah itu jadi artinya kita mencegah orang makan 1 kali sekaligus banyak, kemudian nggak makan-makan. Itu nggak bagus, karena kalau kita makan terlalu banyak 1 kali, itu gula darah akan cepat kali naiknya. Nah kenaikan gula darah yang tinggi itu akan merusak minim gula darah nantinya. Oleh karena itu pola makannya jadwalnya terbagi ya. Nah yang berikutnya itu tadi jadwal, jenisnya yang penting adalah makan yang seimbang seperti dikatakan tadi ya. Kan ada sekarang namanya diet keto ya, tinggi lemak, karbohidrat rendah, itu tidak dianjurkan orang penderita diabetes sebenarnya. Yang dianjurkan orang diabetes itu adalah pola makan yang diet yang seimbang. Ada karbohidrat tetap ada, sekian persen, protein ada, lemak ada, sayuran, buah-buahan tetap ada. Nah yang terakhir adalah jumlahnya. Nah untuk jumlah ini sebenarnya ada perhitungannya secara tergantung daripada berat badan seseorang, aktivitas fisiknya, usianya, adakah faktor yang infeksi segala macam. Tapi secara umum mungkin lebih gampangnya kita bisa menggunakan metode tangan namanya. Nah metode tangan begini, untuk karbohidrat cukup 1 gempal. Nasinya misalnya, berarti boleh segala macam ya. Kemudian untuk proteinnya cukup 1 telapak tangan untuk proteinnya. Untuk lemak yang cukup 1 jempol, untuk sayurnya boleh banyak, 2 buah tangan untuk sayurnya ya. Karena sayur itu berguna untuk mencegah penyerapan lemak dan karbohidrat di usus kita juga bikin kenyang. Nah itu secara gampangnya pola makan seperti itu. Nah itu dari segi diet. Nah, dari segi aktivitas fisik sebenarnya diharapkan adalah aktivitas fisik yang teratur, kontinu ya. Artinya yang sifatnya itu aerobik, yang sifatnya tidak kompetitif, bukan seperti pertandingan. Contohnya jalan, lari, berenang, sepeda ya, yang kontinu. Jadi minimal itu 3 kali seminggu setengah jam itu minimal. Nanti bertahap dinaikkan. Setelah setengah jam sanggup, naikkan 45 menit, kemudian naikkan lagi 1 jam, yang tadinya 3 kali seminggu, naikkan lagi perlahan 4 kali seminggu, perlahan 5 kali seminggu. Totalnya itu 1 minggu 150 jam. Jadi artinya memang intensitas olahraganya yang sedang sebenarnya, yang diharapkan dan kontinu. Itu intinya sebenarnya. Ya, mungkin baik. begitu. Dok, itu berarti artinya para penderita DM ini bisa hidup dengan normal atau sebaliknya, Dok? Bisa, benar. Jadi orang diabetes ini sebenarnya kalau dapat terkontrol gula darahnya, dia bisa hidup seperti orang biasa, normal. Jadi tidak ada masalah sebenarnya kalau dia memang bisa mengontrol gula darahnya dan tidak ada komplikasi nantinya. Baik dokter, sebelum kita berpisah dari Anda melalui dialog Zoom ini, kita ingin mencari pemahaman Anda melalui kesimpulan bagaimana tips untuk hidup sehat khususnya bagi penderita diabetes. Singkat dan padat, Dokter Santi. Iya, jadi untuk penderita diabetes sebenarnya tips hidup yang sehat itu sebenarnya pertama harus kita lakukan pola hidup yang sehat ya, yang seperti dikatakan tadi, pola makan sehat, kemudian kita olahraga yang teratur, itu yang pertama. Dan kemudian kalau misalnya memang makan obat, teraturlah makan obatnya,
jangan makan obatnya begitu sudah normal obatnya dihentikan, jangan. Jadi makan obatnya selalu berkelanjutan. Kalau normal dengan obat ini diteruskan, jangan di stop. Nah, berikutnya harus melakukan kontrol follow up yang teratur terhadap gula darahnya ke dokter secara rutin reguler ya. Nah, kemudian berikutnya jangan lupa bukan hanya gula darah kita normalkan, tapi juga tekanan darah harus normal, kolesterol juga harus normal, berat badan juga harus normal. Jadi semua itu sangat berperan untuk terjadinya atau mencegah terjadinya komplikasi kronis DM, terutama komplikasi yang gula darah besar dan kecil ya. Jadi semuanya harus normal, gula darah normal, tekanan darah normal, kolesterol normal, dan berat badan normal. Itu barangkali tipsnya barangkali. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Santi Safril yang telah bergabung bersama kami melalui dialog by Zoom terkait Hari Diabetes Sedunia. Semoga memberikan manfaat atas kehadiran Anda, Dr. Santi Safril bersama kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih. Ya, sama-sama Dok. Baik pemirsa, berikut informasi seputar pilihan rakyat. Ya, pemirsa, kader PDI Perjuangan sekaligus Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution akan segera mengembalikan kartu tanda anggota partai miliknya. Bobi menyebutkan dirinya akan mencari tanggal cantik untuk mengembalikan KTA ke DPC PDI Perjuangan Kota Medan. Usai dipanggil pengurus DPP PDI Perjuangan, Wali Kota Medan sekaligus kader partai Bobi Afif Nasution hingga saat ini belum mengembalikan kartu keanggotaan partai miliknya. Pengembalian KTA ini merupakan buntut dari Bobi Nasution yang secara terbuka mendukung Prabowo Gibran menjadi capres dan cawapres di pemilu 2024 mendatang. Bobi menyebutkan bahwa kedukungannya sejalan dengan para relawan kemenangan Bobi saat bertarung di pemilihan Wali Kota Medan lalu. Saat ditemui di kantor pemerintah Kota Medan pada Selasa malam, Bobi mengatakan bahwa dirinya akan segera mengembalikan kartu tanda anggota partai PDI Perjuangan. Bobi juga menyebutkan bahwa dirinya sudah berkoordinasi dengan Sekretaris DPC PDIP Kota Medan. Ya, pokoknya saya sampaikan kemarin nanti saya akan berkoordinasi. Kemarin kan dari DPP menyampaikan ke DPC. Saya kemarin juga sudah komunikasi dengan sekretaris DPC. Jadi nanti kita koordinasi lagi ya. Jelang pemilu 2024, KPUD Tapun menggelar rapat pencermatan dan persetujuan rancangan surat suara bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara pemilu 2024 pagi tadi. Pencermatan dan persetujuan rancangan surat suara bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara pemilu 2024 mendatang dilakukan setelah perwakilan partai politik yang diundang melaksanakan pengecekan dan meneliti draft yang diajukan oleh KPUD Tapun. KPUD Taput mengumumkan sebanyak 320 orang yang terdiri dari 199 orang laki-laki dan 121 orang perempuan dari 5 daerah pemilihan telah ditetapkan sebagai daftar calon tetap oleh KPUD Taput. Salah seorang pengurus partai peserta pemilu mengatakan seluruh daftar yang diajukan sudah sesuai dan akan dicetak KPU mulai dari nama, gelar hingga nomor urut calon anggota legislatif. Dan hari ini kita sudah akan menyampaikan kepada seluruh caleg masing-masing bahwa setelah penetapan DCT, kertas suara sudah disahkan. Dan hari ini sebagai salah satu gambaran kertas suara yang telah disepakati untuk DPRD Kabupaten Tapanuli Utara itu warnanya adalah warna merah. Dan disusun dengan seluruh bacalek Kabupaten Tapanuli Utara. Dan harapan kita mudah-mudahan pesta demokrasi pada tahun 2024 ini berjalan dengan baik tanpa ada kekurangan apapun. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. KPU Serdang Bedagai mengundang partai politik, Bawaslu dan TNI Polri dalam rapat koordinasi finalisasi rancangan kertas suara calon legislatif yang nantinya akan diajukan ke KPU RI untuk dilakukan pencetakan kertas suara.
Rapat koordinasi finalisasi rancangan kertas suara bersama dengan parpol yang disaksikan Bawaslu dan TNI Polri berjalan lancar. Sebelum finalisasi, KPU Sergai sudah melakukan koordinasi dengan partai politik perihal pencocokan nama dan gelar para calon legislatif yang telah diajukan ke KPU Sergai. Saat ini parpol hanya melakukan penandatanganan hasil kesepakatan pengajuan nama dan gelar caleg tersebut. Agus Limatondang selaku Ketua KPU Sergai mengatakan saat ini KPU bersama parpol sudah melakukan koordinasi pengajuan nama yang benar diikuti dengan gelar caleg. Nantinya KPU Sergai akan mengirimkan nama-nama caleg berikut gelarnya ke KPU RI dan dilakukan pencetakan kertas suara sesuai dengan pengajuan nama dan gelar dari partai politik yang bersangkutan, sehingga nama dan gelar caleg pada kertas suara tidak berbeda dengan aslinya. Hari ini kita laksanakan mengundang partai politik dalam rangka finalisasi rancangan surat suara pada pemilu tahun 2024 untuk khusus pemilu di DPRD Kabupaten Serdang Bedagai. Masing-masing partai politik peserta pemilu akan mengumumkan paraf persetujuan terhadap desain rancangan kertas surat suara. Tentang nama dan gelar sendiri, pada pertemuan yang lalu dengan partai politik sudah ada persetujuan dan sudah dilakukan persetujuan lewat tanda tangan di kertas surat suara. Persiapan gudang logistik untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilu 2024 telah mencapai 70%. KPU Kota Medan telah mempersiapkan gudang logistik di Jalan Kolonel Yosudarso, Medan, Sumatera Utara sejak awal November lalu. Gudang seluas 5.400 meter tersebut disewa dengan nilai berkisar 2 miliar rupiah. Ketua KPU Kota Medan melakukan peninjauan persiapan gudang logistik pemilu 2024 pada Senin kemarin. Gudang logistik pemilu 2024 yang dipakai oleh KPU Kota Medan ini memiliki 2 ruangan yang saat ini masih dalam tahap renovasi. Nantinya 1 ruangan akan dipakai untuk penyimpanan logistik dan 1 gudang lagi digunakan untuk penyortiran. Renovasi tersebut dilakukan untuk menjamin penyimpanan logistik pemilu 2024 tidak rusak sebelum penyaluran ke masing-masing kecamatan di Kota Medan. Logistik tersebut akan dikirim dari pusat secara bertahap. Adapun logistik yang telah masuk diantaranya bilik suara, segel, dan tinta. Berbagai persiapan telah dilakukan seperti membuat lantai untuk logistik agar tidak rusak akibat basah ataupun lembab. Penjagaan ketat dilakukan oleh petugas kepolisian. Ketua KPU Kota Medan, Mutia Atika, mengatakan persiapan renovasi gudang logistik pemilu 2024 telah selesai 70%. Kalau bangunan juga sudah sekitar 70% dan ini juga terus direnov ya untuk lebih maksimal, lebih baik lagi, lebih optimal, lebih layak untuk menjadi gudang sehingga tidak ada kebocoran ataupun banyak kerusakan, karena kami berharap bahwa jangan sampai ada kerusakan. Nah, kerusakan itu bisa tidak ada karena gudangnya yang optimal, gudangnya yang baik, yang layak untuk menjadi gudang logistik KPU Medan. Pendistribusian logistik pemilu 2024 KPU Kota Medan ditargetkan akan selesai pada akhir November 2023 mendatang. Ya, pemirsa, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah menertibkan alat peraga sosialisasi yang menyerupai alat peraga kampanye dan alat peraga sosialisasi milik partai politik yang terpasang di ruas jalan. Dengan melibatkan beberapa petugas Satpol PP dan Kepolisian Polres Tapanuli Tengah, Bawaslu mencopot satu persatu spanduk dan baliho calon legislatif DPRD dari berbagai partai yang terpasang di pinggir jalan. Alat peraga sosialisasi milik caleg dan parpol tersebut ditertibkan karena mencantumkan bahasa ajakan dan dukungan yang dinilai melanggar aturan KPU nomor 15 tahun 2023. Ketua Bawaslu Kabupaten Tapteng menjelaskan sebelumnya dilakukan penertiban alat peraga sosialisasi tersebut, Bawaslu telah lebih dahulu mengirimkan surat pemberitahuan kepada masing-masing parpol agar menertibkan alat peraga sosialisasi yang melanggar aturan PKPU nomor 15 tahun 2023 secara sukarela. Dalam penertiban alat peraga sosialisasi yang dilakukan, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tapanuli Tengah membaginya berdasarkan 4 daerah pemilihan. Melakukan penerapan alat peraga sosialisasi yang menyalahi aturan. APS yang melanggar aturan itu misalnya saja dia
ada indikasi mengajak, misalnya mohon doa dan dukungan, itu kan ada mengajak. Yang kedua, adanya tanda coblos paku di nomor urut, ada centang warna biru. Namun di balik itu juga kita harus memperhatikan perda juga terkait dengan tata letak dari APS ini. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini sore. Mahasiswa Bahasa dan Sastra Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan menggelar rangkaian acara bertajuk Semarak Bulan Bahasa yang rutin digelar setiap tahunnya. Kegiatan ini menjadi momentum meningkatkan literasi bahasa bagi kaum muda. Rangkaian kegiatan Semarak Bulan Bahasa yang digelar mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan berlangsung selama 4 hari. Mayoritas peserta perlombaan merupakan pelajar Kota Medan yang melakukan pawai keliling Universitas Negeri Medan dengan menggunakan pakaian adat. Semarak Bulan Bahasa tahun ini mengambil tema mewujudkan insan berbahasa melalui semangat kepahlawanan. Menjadi semangat utama menyebarkan literasi berbahasa sejak tingkat pelajar. Perlombaan seperti pembacaan puisi, musikalisasi puisi, hingga cipta puisi pun digelar sebagai wujud mengasah kemampuan dalam bidang bahasa dan sastra di tingkat pelajar. Ketua Panitia Yandika Lamtorang Guru Singa mengatakan bahwa Semarak Bulan Bahasa yang diperingati dan dirayakan setiap tahunnya oleh para mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni Unimed bertujuan agar generasi muda tak lupa bahwa semangat berbahasa juga harus ditularkan ke generasi selanjutnya. Outputnya adalah literasi berbahasa dari anak kecil hingga nanti mahasiswa bahkan ke dunia kerja itu diharapkan lebih baik lagi, dan harapannya kegiatan ini dapat terlaksana tahun ke tahunnya, peserta lebih banyak agar menciptakan insan-insan berbahasa yang kreatif, inovatif, dan dapat menjadi pemimpin bangsa yang baik bagi nusa dan bangsa. Sementara itu tak hanya menggelar berbagai perlombaan, Semarak Bulan Bahasa yang digelar di pelataran Fakultas Bahasa dan Seni Unimed ini juga memamerkan UMKM lokal dan berbagai penampilan seni dari beragam daerah di Nusantara. Guna menurunkan angka stunting di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, pemerintah melakukan berbagai terobosan, salah satunya melalui penyuluhan yang dilaksanakan tim penyuluh kesehatan dari Dinas Kesehatan dan Bidan Desa. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya mengenal anak dengan gejala stunting, tim penyuluh dari Puskesmas Rantau Prapat memberikan sosialisasi kepada ibu hamil dan ibu yang memiliki anak balita. Lewat sosialisasi itu, tim penyuluh menyampaikan bahwa stunting dapat dicegah dan diatasi dengan berbagai upaya, salah satunya melalui pemeriksaan berat dan tinggi badan. Jika tinggi dan berat badan si anak tidak seperti anak yang sehat pada umumnya, maka pihak penyuluh akan melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam. Setelah memastikan si anak memiliki gejala stunting, tim penyuluh melakukan berbagai treatment, mulai dari pemberian makanan tambahan berupa biskuit dan susu, sekaligus memberikan makanan lokal yang bernutrisi tinggi, sehingga dapat memicu pertumbuhan badan anak dengan baik. Untuk mempercepat proses pertumbuhan anak yang dinyatakan stunting, bidan puskesmas dan petugas gizi akan memberikan makanan lokal yang sudah diolah di dapur sehat milik Dinas Kesehatan. Terbukti melalui inovasi penanganan jemput bola dengan pemberian pendampingan serius terhadap anak penderita stunting berangsur membaik dari sisi berat dan tinggi badan. Data balita stunting dapat kita peroleh dari posyandu yang kita dapat dari tim gizi yang mungkin bisa kita pantau dari pertumbuhan dan pertambahan berat badan si balitanya. Adapun di sini kita memberikan bantuan yaitu berupa makanan tambahan yang kita berikan setiap hari kepada bayi dan balita kita yang stunting. Untuk selanjutnya kita pantau setiap 2 minggu sekali atau per 1 bulan untuk pemantauannya selanjutnya. Maria Sinaga mengatakan,
untuk menurunkan angka stunting di daerah Kabupaten Labuhan Batu. Petugas gizi mengedukasi ibu balita penderita stunting sekaligus memberikan makanan tambahan dan pangan lokal kepada anak stunting. Kami dari Puskesmas Kota sudah melakukan beberapa upaya untuk penurunan stunting, seperti memberikan edukasi kepada ibu balita yang beresiko stunting, memberikan PMT seperti bahan makanan lokal, memberikan biskuit, susu kepada balita yang menderita stunting. Dari upaya yang dilakukan berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan di wilayah kerja Puskesmas Kota Rantau Prapat. Data stunting Kabupaten Labuhan Batu pada tahun 2021 sebesar 27% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan 23,9%, sedangkan target Labuhan Batu pada tahun 2024 sebesar 14%. Pencapaian penurunan angka yang sangat signifikan tersebut dapat realisasi melalui pendampingan, mulai dari ibu hamil dan ibu menyusui, serta balita dengan pemberian asupan gizi yang mencukupi. Ya, pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku esok Rabu 15 November 2023. Halo Sobat BMKG, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Budi Prasetyo, perakirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan titik hotspot Provinsi Sumatera Utara Rabu 15 November 2023. Pagi hari wilayah Sumatera Utara umumnya cerah berawan. Potensi hujan ringan berpeluang terjadi di wilayah Kepulauan Nias, Mandailing Natal, Langkat, Medan, Serdang Bedagai, Batubara, dan sekitarnya. Siang sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di wilayah Langkat, Binjai, Deli Serdang, Karo, Simalungun, Pematang Siantar, Samosir, Asahan, Padang Sidimpuan, Labuan Batu Selatan, Labuan Batu, Toba, Tapanuli Utara, Pakpak Barat, Humbang Asundutan, Dairi, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Kepulauan Nias, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, dan sekitarnya. Malam hari masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di wilayah Langkat, Binjai, Deli Serdang, Medan, Serdang Bedagai, Karo, Simalungun, Pematang Siantar, Samosir, Asahan, Padang Sidimpuan, Labuan Batu Selatan, Labuan Batu Utara, Toba, Humbang Asundutan, Pakpak Barat, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Kepulauan Nias, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, dan sekitarnya. Sementara dini hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di wilayah Kepulauan Nias, Mandailing Natal, Padang Lawas, Langkat, Dairi, Pakpak Barat, Humbang Asundutan, Tapanuli Tengah, Sibolga, Samosir, Toba, Padang Sidimpuan, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot Sumatera Utara dari pantauan tanggal 13 November 2023 tidak ada. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan dengan intensitas lebat di sebagian wilayah lereng barat, pantai barat, lereng timur, pantai timur, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, semoga informasi dari perakiraan cuaca BMKG tadi menjadi acuan Anda untuk melakukan aktivitas esok hari. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Udrandra Rolinka beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.